ceramah taraweh. Banyak banget tuh Pak ceramah taraweh Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Ya. Jadi seakan-akan kultum taraweh itu bagian dari taraweh. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabiin, tabiut tabiin, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Ya, kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum, dimanapun nggak ada kecuali di Indonesia doang. Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai isya setiap hari minggu, ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama, banyak orang yang gitu ya, makanya ya udah selesai sholat sampai selesai, habis tarawih mau ceramah silahkan, dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, itu lebih afdal. Bagaimana hukum ceramah tarawih? Apakah termasuk bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kan saya sudah terangkan ya, tidak segala hal yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Nabi langsung berubah menjadi bid'ah. Kan tadi ada ketentuannya. Diikat dengan apa? Ada konsekuensi hal itu di masa Nabi, terus ada apa? Tidak ada penghalang. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Karena Nabi tidak pernah selepas sholat malam berzikir apapun kecuali hanya membaca Subhanal Malikul Qudus. Tidak ada beliau ceramah kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh juga kalau dia ceramah antara dua rakaat tarawih, antara di sela-sela sholat. Tapi di awalnya itu dilihat ya, di awal itu ya, sore imam masjid misalnya di sholat isya, dia melihat manusia sedang berkumpul, oh banyak orang, ini jarang-jarang ini saya dapat kesempatan menceramai mereka ya, maka dia tidak enak dibilangin terikat dengan sholat tarawih. Ya sudah, dia gunakan waktu antara adzan dan qomat, dia ceramai, dia kasih nasihat-nasihat, itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan ya, kadang sebagian waktu beliau antara adzan dan qomat, kadang sebelum sholat tarawih. Kultum sebelum atau setelah atau di tengah-tengah antara tarawih dan witir itu bukan rukun atau wajib sholat tarawih, bukan juga sunnah dalam arti warisan dari Nabi SAW. Itu kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hanya mengambil momentum karena orang pada ngumpul pada saat itu. Kapan lagi kita gunakan momen waktu yang sangat baik kecuali di waktu tersebut. Jadi berarti kalau kita tidak mendengarkan, apalagi kita memang nggak niat, kita cuma tarawih, maka pada dasarnya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan secara hukum asal, tidak mencederai tarawih kita. Karena ini bukan wajib, ini bukan rukun. Jadi ini hanya ngambil momentum aja. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau mau yang paling direkomendasikan adalah setelah tarawih, setelah witir gitu loh. Jadi orang udah bebas mau dengar, silakan, ada urusan lain. Tapi kan memang kan strateginya antara tarawih dan witir ya, biar orang nggak pulang gitu terpaksa mendengarkan. Boleh nggak? Pada dasarnya ya mengambil momentum boleh-boleh aja. Tapi kalau gitu jangan lama-lama. Tapi kan kultum Ustaz, iya kultum, tapi prakteknya kultum itu seringkali kuliah terserah antum. Jadi kultum sih kultum, setengah jam, 40 menit, ada 1 jam, kadang-kadang lebih lama kultumnya daripada tarawihnya.